Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila dengan NPM 2021010062 Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya izin untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI dengan judul materi yaitu Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Baiklah, masuk saja pada materi yang pertama, yaitu Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Di hukum Islam ini dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya itu dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Dan bila kita perhatikan lagi, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologinya. Dan sebagaimana yang dapat kita pahami pula bahwa dari kutipan di bawah ini, yaitu konsep hukum menurut usul fiqh pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Dan sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah itu sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnahnya. Dan bila kita lihat dari kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam, yang dimana sifat nomokrasi negara Islam itu menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, atau supernatural and extraordinary character. Ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali bahwa kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Yang menurut Kaduri adalah warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dan dalam usaha menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius yang pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Dan pada kenyataannya hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Dan materi yang kedua ada perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional hukum. Namun sebelumnya kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terlebih dahulu. Sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Dan melalui penjelasan tersebut, aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Nah, pembangunan hukum di Indonesia ini dalam rangka membangun sistemnya, hukum nasional pemerintah menerapkan kebiasaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis,
atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Tiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Nah, tatanan hukum nasional Indonesia ini harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, ada bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Yang terakhir, yang kelima, ada responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Dan perkembangan hukum Islam Indonesia ini ada sarana dan prasarana yang berdasarkan penjelasan di atas. Tampak sekali ya dalam hal penetapan kebijakannya, hukum Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakup, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Dan itu sajalah materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang jelas. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.